baliho saya ini rusak, lapor ke Bawaslu. Nah yang ingin dilaporkan siapa gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semuanya. Welcome back to podcast Bawaslu Kota Dumai. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, sebelumnya jangan lupa untuk ikuti dan pantau terus informasi-informasi penting terkait pemilu di YouTube kita. Di sini ada Bawaslu Dumai TV. Selain itu kita juga ada Instagram, Twitter dan juga Facebook. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu sekalian bisa ikut share, like, and comment ya, jangan lupa. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu. Langsung saja kita perkenalkan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih berpuasa, masih sehat. Alhamdulillah. Nah, baik sobat Bawaslu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Bapak ini merupakan maksudnya ada sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena Bapak Agusri ini merupakan seorang yang sangat intelektual dan seorang penulis handal ya Bapak ya. Ya, belajar. Iya, karena kan sudah ada lumayan beberapa buku yang telah ditulis oleh Bapak ini, salah satunya yaitu tentang menyongsong Pemilu 2024. Nah, kali ini kita tidak akan membahas masalah buku tersebut. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya ya Bapak. Bapak bakal diundang lagi. Ini bagaimana Bapak? Siap. Oke. Jadi sesuai dengan tema hari ini, kita itu mengangkat tema tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pilihan. Baik Bapak, sesuai dengan tugas yang Bapak ampu sebagai anggota Bawaslu Kota Dumai ya Bapak? Ya. Di Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran. Baik Sekarang Bapak. penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran, jadi hukum, Penanganan pelanggaran dan sengketa. dan sengketa. Oke. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini Bapak. Sebenarnya dalam hal proses penanganan pelanggaran antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah itu berbeda atau sama? Ya, mungkin seperti ini Bu Windah. Yang pertama kita harus mendudukkan dulu apa itu pemilu, apa pemilihan. Kalau pemilu itu adalah pemilihan umum yang di dalamnya nanti itu pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan DPR mulai dari pusat sampai bawah dan juga DPD. Kalau pemilihan ini mungkin dulu lebih kerennya dan lebih dikenal dengan sebutan pilkada. Nah sekarang namanya lebih dikenal bukan pilkada lagi tapi pemilihan. Jadi pemilu itu khusus untuk pemilihan presiden sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau pemilihan itu pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi kalau untuk proses penanganan pelanggarannya berbeda Pak? Ya tentu secara umum sangat banyak sekali persamaannya dalam hal proses penanganan pelanggaran, baik itu tidak hanya di pidananya ataupun administrasi ataupun etik dan ataupun hukum lainnya. Tapi ada tentunya perbedaan karena regulasinya juga berbeda. Kalau di pemilu regulasi yang kita pakai tentunya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kalau di pemilihan atau pilkada itu yang kita pakai adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, di dalamnya ada memang proses yang dilakukan itu ini berbeda-beda nih Bu Winda. Tapi sebelumnya mungkin kita harus pilih dulu Bu Winda. Mana yang dugaan pelanggaran pidananya, mana yang dugaan pelanggaran administrasi, mana yang dugaan pelanggaran etik, dan mana pula yang dugaan pelanggaran hukum lainnya. Karena kalau kita tanya secara umum,
Jadi khawatirnya kita ini kita samakan semua. Karena berbeda-beda nih Bu Winda. Kalau misalnya proses penanganan pelanggaran pidana, kan nanti kan yang memprosesnya nanti ada namanya sentra gakumdu. Dalam sentra gakumdu itu ada 3 unsur. Ada Bawaslu-nya, ada kepolisiannya, kemudian ada kejaksaan. Nah, itu yang dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pidana. Kalau di administrasi ini beda antara di pemilu dengan pemilihan. Kalau di pemilu apabila terjadi dugaan pelanggaran administrasi di pemilu itu ada sidang administrasi namanya. Ya, tapi kalau di pemilihan kayak seperti kita kemarin pemilihan kepala daerah itu tidak ada sidang administrasi, tapi prosesnya sama dengan proses penanganan pelanggaran secara umum gitu. Ada diundang, diklarifikasi, diproses gitu. Nah, itu kemudian dalam dugaan pelanggaran hukum lainnya itu saya pikir hampir sama lah. Cuma regulasi-regulasinya saja yang mungkin ada penguatan-penguatan dan etik masih di DKPP. Mungkin itu Bu Indah jelas tentang perbedaan proses penanganan pelanggaran di pemilu ataupun di pilkada atau pemilihan. Cukup jelas ya sahabat Bawaslu ya. Nah, kalau untuk syarat pelaporannya itu antara pemilu sama pemilihan itu bagaimana Pak? Sama atau berbeda? Kalau berdasarkan regulasi syarat pelaporan itu ada 2. Yang pertama tentang pelapor itu sendiri, syarat sebagai pelapor. Yang kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelapor supaya laporan yang ditujukan, yang diberikan atau diadukan atau dilaporkan ke Bawaslu itu bisa diterima oleh Bawaslu dan diregister untuk ditindaklanjuti dalam proses penanganannya. Yang pertama adalah syarat pelapor. Kalau syarat pelapor baik di pemilu ataupun pemilihan ini sama. Ada 3 yang berhak untuk melapor apabila diduga adanya terjadi dugaan pelanggaran baik di pemilu atau pemilihan. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Nah, tentu ini dibuktikan dengan identitas. Karena nanti salah ada anak SD baru berumur 8 tahun nanti melapor ya nggak bisa gitu. Karena ada syaratnya WNI yang ada identitas, mungkin dalam hal ini IKTP lah. Yang kedua adalah pemantau pemilu. Nah, ini kan sebelumnya juga sudah kita bahas. Kalau pemantau pemilu ini tentu bukan sembarang pemantau pemilu, tapi pemantau pemilu yang tentunya sudah terdaftar dan legalitasnya ada. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang berhak melapor itu adalah peserta pemilu. Atau kalau di pilkada namanya peserta pemilihan. Ini beda lagi nih Bu Indah. Kalau peserta pemilu di sini adalah notabene adalah partai pemilu, partai yang ikut serta dalam pemilu. Kalau di pemilihan atau pilkada ini adalah partai yang mengusung dan dalam hal ini bisa juga sebagai ini calon. Nah, misalnya calon yang mau maju berkontestasi gitu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian dari segi syarat bagaimana pelaporan itu bisa diproses oleh Bawaslu tentu adalah terpenuhi syarat formil dan material. Nah, syarat formil dan material inilah Bu Winda yang memang terkadang masyarakat mungkin awam di sini dan kemudian kurang memahami. Jadi dalam bayangan masyarakat kalau misalnya sudah melapor ke Bawaslu ya udah lapor, kami ada melihat pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian rupanya dicek oleh Bawaslu ternyata ada unsur formil atau materi yang tidak terpenuhi. Nah, tentu ini nggak bisa diregister karena Bawaslu ini bekerja berdasarkan landasan hukumnya jelas, nggak semaunya gitu. Ada aturan mainnya. Nah, ini yang sering terjadi nih Bu Winda. Dorong lapor, kemudian karena takut misalnya di syarat formil itu kesesuaian tanda tangan si pelapor dengan diformulir dengan identitas itu. Nah, pernah kejadian di kita, di formnya, di formulir itu, tanda tangannya beda. Kemudian di identitasnya beda. Diundang lagi lah, dibicarakan ini kenapa berbeda. Ternyata alasannya takut.
Nah, nggak mau merubah, ini kan hal kayak ini dianggap nanti tidak memenuhi syarat formilnya, ini nggak boleh. Nah, artinya baik itu dalam pemilu ataupun pemilihan pilkada, maka kalau memang ingin laporan itu dari yang 3 unsur tadi diregister oleh Bawaslu, kemudian dilanjutkan dengan proses penanganan, maka syarat formil materi ini harus terpenuhi, Bu Ida. Mungkin seperti itulah. Untuk biar lebih jelas lagi ya Pak ya, biar Ya. sahabat Bawaslu juga makin mengerti terkait tentang syarat formil dan material itu, yang termasuk syarat formil itu apa, syarat yang apa aja tadi Pak? Formil dan material. Material. Nah, yang termasuk syarat formil itu apa, material itu apa? Ya, baik. Sebenarnya ini adalah kajian yang berulang di artikel saya pun sering saya sampaikan. Nah, di buku pun, ini saya sengaja hadirkan buku nih Bu Ina. Di buku ini juga ini ada buku menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Di buku ini juga dibahas apa itu syarat formil dan material secara keseluruhan, tapi ada beberapa hal, misalnya di syarat formil peristiwa yang dilaporkan itu tidak boleh melebihi 7 hari sejak peristiwa itu diketahui. Ada batasannya ada ya, batasannya. Ini kadang kapan tahu 2 minggu yang lewat, ini kan kalau 2 minggu yang lewat sudah 14 hari nih. Kemudian telapornya. Nah, misalnya ada orang melaporkan, baleho saya ini rusak, lapor ke Bawaslu. Nah, yang ingin dilaporkan siapa gitu. Nah, kalau tidak ada, ya carilah Bawaslu. Kalau dalam hal ini tentu laporannya tidak bisa diregister. Tapi biasanya dalam kondisi seperti ini, Bu Indah, misalnya ada orang yang melaporkan dalam proses tahapan kampanye lah, gitu. Ada APK, kemudian ada peserta pemilu atau pemilihan yang merasa APK-nya rusak, kemudian datang ke Bawaslu membawa bukti-bukti, ditanya siapa terlapornya, nggak tahu. Nah, ini kan secara laporannya ini nggak bisa diterima nih, Bu Indah. Tapi ketika meskipun tidak diterima, Bawaslu pasti akan menjadikan itu sebagai temuan dengan cara melakukan penelusuran awal namanya. Ya, meskipun misalnya ada laporan, tim kita selalu turun memastikan, mencari lagi di titik lokasi, katanya saksi-saksi yang ada di tempat, kemudian kenapa baleho ini bisa, APK ini bisa rusak segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita temukan di sana ternyata ada orang merusak dan itu terbukti dan ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan, maka mungkin secara laporan ini nggak kita terima. Benar. Tapi secara temuan akan kita jadikan temuan. Nah, terus nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana itu kondisinya? Di laporan itu dilaporkan sudah 6 hari sejak diketahui oleh pelapor. Nah, seperti itu, 6 hari. Berarti kan datang ke Bawaslu sudah hari ke-6. Rupanya sudah 7 hari sejak pelapor itu melaporkan itu nggak bisa diproses tuh. Nah, Bawaslu-nya turun melakukan penelusuran dan ternyata ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan, memang ada yang merusak misalnya. Maka apakah itu terpenuhi syarat formil 7 hari sejak diketahui itu? Nah, 7 hari sejak diketahui itu bukan 7 hari sejak diketahui oleh pelapor tadi, tapi Bawaslu. Kapan Bawaslu tahu? Sejak pelapor datang dari ke-6. Nah, jadi hari ke-6 itu dihitung hari pertama Bawaslu tahu gitu. Nah, Bawaslu punya waktu lagi untuk melakukan penelusuran awal itu 7 hari sejak diketahui, seperti itu. Mungkin itulah. Kemudian syarat material misalnya, ya tentu di syarat material itu ada peristiwa yang dilaporkan. Kadang ada orang melapor peristiwanya apa, nggak tahu, gitu. Tentu ada, dia ngapain gitu. Nah, terus yang paling sering terjadi itu, Bu Indah, selama ini yang kita lakukan itu, ini dalam hal alat bukti. Nah, kalau di KUHP 184 itu kan ada 5 alat bukti. Nah, salah satunya adalah saksi. Terkadang ketika ada laporan dari pelapor, jadi saksi itu ya yang dikatakan saksi secara hukum itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa. Terkadang saksi yang dihadirkan ke Bawaslu itu saksi yang nggak tahu apa-apa. Ketika kita
lakukan proses di sini, kita tanya saksi, apa kata saksinya? Oh, saya hanya disuruh ke sini, Pak. Ini kan lucu. Iya benar. Saya hanya disuruh ke sini, Pak, gitu. Lah, Bapak atau Ibu ke sini ngapain? Enggak tahu peristiwanya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi, saksi yang dihadirkan itu terkadang bukan saksi yang mengetahui peristiwa, tapi memang terkadang ada saksi yang diminta jadi saksi saja, gitu. Nah, ini yang kemudian, tapi dalam proses register mungkin ada ya kalau tahu Pak kenapa tanya dulu saksi enggak gitu. Ya, yang jelas dari awal ketika ada saksi yang dimasukkan terpenuhi syarat pemilu material, terlepas saksi itu nanti berbohong atau tidak, selama masih ada itu syarat pemilu material itu terpenuhi, maka biasanya kita di Bawaslu akan proses, akan kita register proses. Nanti diklarifikasi lah pembuktian apakah saksi itu jujur atau tidak seperti itu. Kalau tidak jujur, maka nanti akan keterangan dari berita acara klarifikasi kan nanti jelas mana yang jujur, mana yang bagaimana keterangan saksi-saksi semuanya. Nah, mungkin itu jelas tuh. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, cukup jelas ya. Nah, tadi yang Bapak sebutkan tadi ada tentang pemantau pemilu yang sudah harus legal, udah legal ya begitu ya Pak. Yang mengeluarkan kelegalan dari pemantau pemilu tersebut siapa Pak? Ya, kalau kita selaku lembaga pengawas pemilu biasanya itu dapat semacam apa pemberitahuan atau biasanya kalau KPU itu kan ada penerusan, ada SK. Nah, biasanya kita kan dapat dari KPU. Nah, artinya kalaupun mau mendaftar itu tentu kalau dia sebuah pemantau pemilu yang memang legal dari pusat itu ya dari pusat ke KPU, kemudian nanti sampai nah kita kan cuma menjalankan apa yang ini SK biasanya kita dapat. Ini SK pemantau pemilu yang legal gitu. Nah, seperti di apa kalau kita di Kota Dumai di pemilu 2019 kemarin itu ada beberapa SK yang masuk tentang pemantau pemilu. Tapi prakteknya ternyata tidak ada juga komunikasi di situ. Tapi kita biasanya dapat. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, nanti kan pada tahun 2024 itu tahapan untuk pemilu sama pemilihan itu berbarengan. Nah, jadi bagaimana strategi Bawaslu dalam menangani proses pelanggaran? Karena kan tahapannya nanti itu akan beriringan tuh, Pak. Baik, saya pikir sebenarnya tahapan beririsan ini kan tidak hanya di 2024, sebelumnya juga ada tahapan yang beririsan. Nah, artinya kita tidak gagap lah dalam hal proses penanganan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran di pemilu 2024 atau pemilihan 2024 ini. Cuman yang harus kita wanti-wanti adalah mungkin secara undang-undang kita tetap masih memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu, karena sampai hari ini kan belum ada perubahan ataupun untuk pilkada yang terakhir atau pemilihan terakhir itu kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, cuman dari segi PKPU dengan Perbawaslu ini ya seperti yang sudah-sudah setiap perhelatan itu PKPU itu selalu baru, Bu Indah. Nah, dengan barunya PKPU biasanya memunculkan nanti Perbawaslu baru. Baru juga. Nah, terkadang ada enggak? Ya secara umum kalau kita lihat selama ini di pengalaman yang sudah secara umum sama. Tapi memang ada beberapa item yang ada perubahan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang persiapan pemilu serentak 2024 ke depan, secara undang-undangnya, Allah kita sudah siap. Tapi secara apabila nanti kita sama-sama menunggu Perbawaslunya atau PKPU-nya, karena nanti mau tidak mau, ya di lapangan tentu kawan-kawan KPU bekerja secara teknisnya berdasarkan teknis di lapangan tentu ada PKPU dan aturan-aturan yang lain. Kalau di kita tentu ada menunggu Perbawaslu. Jadi kalau kita hari ini sudah berbicara Perbawaslu
untuk pemilu ini tuh Bawaslu yang sebelumnya, kita agak khawatir juga. Tapi memang secara umum sebenarnya sih hampir-hampir sama, tapi tidak bisa juga kita yakin secara keseluruhan sama. Kita sama-sama menunggu itulah yang sudah kita lakukan khusus di Bawaslu Dumai ini. Kita mempunyai banyak program. Kita kuatkan penguatan SDM dan kemampuan daripada staf-staf kita di sini. Misalnya di Ramadan ini kita punya kajian di kantor internal. Nanti ada kawan-kawan staf yang nanti setelahnya mempresentasikan makalahnya, diskusi dan mendalami. Nah, memang yang kita bisa dapat bahas secara mendalam hari ini adalah masih di tahap undang-undangnya. Kalau berbawaslunya kan kita sambil menunggu dan kita tetap juga membahas yang sebelumnya. Nah, dan terhadap masyarakat, ya mudah-mudahan dengan podcast, kemudian dengan medsos yang ada di Bawaslu Kota Dumai ini, setidak-tidaknya bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa itu pemilu, apa itu pemilihan, bagaimana cara melapor, kemudian apa-apa aja pelanggaran, khususnya bagi kawan-kawan ASN. Apalagi sekarang Bu Indah, di ASN itu sudah keluar sama-sama kita ketahui PP nomor 94 tahun 2021. Nah, di situ di pasal 5 itu dijelaskan larangan-larangan bagi PNS. Nah, ini lebih asik lagi. Iya benar-benar. Ya kan? Kalau kawan-kawan memprosesnya ini, kalau kawan-kawan ASN-nya enggak baca ini, khawatirnya nanti bermasalah. Nah, mungkin seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir di sini, potensi pelanggaran paling signifikan yang paling rawan nanti yang akan terjadi pada tahun 2024 itu pada tahapan apa? Ini kalau menurut saya, ya tentu pelanggaran yang kalau nomor urut tertinggi itu kalau menurut saya sih masih seperti biasa di tahapan kampanye. Ya, masih di tahapan kampanye karena di tahapan kampanye itu melibatkan berbagai unsur. Hanya nanti kan melibatkan anak-anak, kemudian yang paling tinggi lagi di tahapan kampanye itu kan nanti itu pelibatan ASN atau ASN yang melibatkan diri. Nah, ini kita harus hati-hati lagi. Lebih ekstra lagi karena jangan sampai kawan-kawan yang bertugas ataupun diberikan amanah sebagai ASN ya di Kota Dumai ini dan secara umum di Indonesia ini menjadi bagian daripada orang yang melanggar itu sendiri. Ya, karena mau tidak mau kawan-kawan khususnya bagi ASN harus memahami regulasi. Dan memang kalaupun persoalan ini sering muncul, ya udah kalau gitu kami ASN ini dicabut aja hak memilih kami biar jelas pula. Karena kalau dari kepolisian dengan TNI itu kan selama statusnya masih sebagai TNI atau Polri kan hak untuk dipilih dan hak untuk memilihnya kan itu tidak diberikan. Tapi kalau sudah nanti memutuskan mundur terus segala macam kan dikembalikan. Kalau ASN kan hak untuk yang dicabutnya cuma hak untuk dipilih, tetapi hak untuk memilihnya masih diberikan. Nah, inilah alasan kawan-kawan ASN yang kemudian bagaimana kami harus memilih, itu kan sama saja kami memilih ibarat memilih kucing dalam karung segala macamnya gitu. Ya kan sebenarnya simpel saja kalau menurut saya. Kalau harus memilih kan tidak harus tengok kayak melihat misalnya lihat baju tengok ketiaknya robek. Ya kita kan sudah banyak hari ini bisa sarana untuk mengetahui supaya jangan kita salah pilih kan sudah banyak lewat media, lewat ya banyak lah hari ini. Artinya adalah jangan sampai terlibatlah atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan yang dilarang secara undang-undang ini atau perundang-undangan secara aktif. Mungkin itu Bu. Intinya sudah kalau mau ingin memilih pun
sudah cukup jelas dari visi misi kandidat tersebut sudah bisa di apa ya Pak ya sama ASN tersebut maksudnya. Ya, kalau menurut kita sih jelas, tapi kan beberapa kawan-kawan ASN mengatakan kan tidak jelas juga. Ya, itu kan kembali kepada hak masing-masing. Yang jelas, kita sudah menjalankan tugas kita ini berdasarkan regulasi yang ada. Ya, kita nggak mungkin dong membuat regulasi karena bukan ranah kita. Kita kan juga tidak mungkin untuk memandai-mandai, karena kita ada yang selalu siap untuk menyentil kita, untuk mensanksi kita, memberikan sanksi terhadap kita. Kalau bahasa di kami penyelenggara, pencabut nyawanya itu ya DKPP. Iya, benar. Ya kita kan juga bekerja tidak sembarang-sembarang. Kalau kita bekerja pandai-pandai, ya kena DKPP juga. Kita bekerja melebihi dengan abuse of power-nya secara hukum, bahasa hukumnya itu di luar kewenangan kita, ya nggak boleh juga. Ya artinya adalah apa yang dijelaskan secara regulasinya itu Tetap ikut aturan main. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya Ya. yang udah sharing-sharing ya Bapak ya. Terima kasih, sangat terima kasih. Baik sahabat Bawaslu sekalian, ikuti dan pantau terus media sosial kita untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya, dan kita akan bertemu di acara podcast selanjutnya di segmen-segmen yang lebih menarik pastinya. Baik sahabat Bawaslu, saya Winda Sari Ayu serta kru yang bertugas pohon pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.